Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan. NIM saya 1925152 2018. Program studi D4 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem komunikasi bergerak, di mana tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk melengkapi tugas final mata kuliah sistem telekomunikasi. Baik, kita masuk saja ke materinya. Pada perkembangan sistem komunikasi bergerak ini terbagi menjadi beberapa teknologi. Yang pertama, teknologi 1G, yang dimana 1G atau generasi pertama diperkenalkan pada tahun 1980-an, yang merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi-teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler, yang pada saat itu masih menggunakan sistem analog, yang umumnya dikenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Pada kecepatan maksimal dari 1G ini ialah sebesar 2, kb per second. Adapun jenis-jenis dari jaringan 1G atau generasi pertama ini ialah yang pertama AMPS atau Advanced Mobile Phone Service atau IS-136, yang kedua NMT atau Nordic Mobile Telephone, yang ketiga HiCap, yang keempat Touch, yang kelima C450, yang keenam CNET, yang ketujuh Data Touch, dan yang kedelapan CDPD atau Cellular Digital Packet Data. Selanjutnya itu yaitu jaringan kedua atau 2G, yang mana diperkenalkan pada tahun 1991 sampai tahun 2000-an, yang dimana pada teknologi 2G ini menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. Jaringan 2G mengimplementasikan digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks, SMS, dan pesan multimedia MMS. 2G juga menerapkan konsep CDMA atau GSM. Dengan konsep CDMA dan GSM itu, kecepatan maksimal dari jaringan 2G bisa mencapai 50 kb per second. Ada pun juga jenis-jenis dari teknologi 2G ini. Yang pertama GSM atau Global System for Mobile Communication, yang kedua CDMA atau Code Division Multiple Access, yang ketiga GPRS atau General Packet Radio Service, yang keempat Wideband atau Wideband Integrated Dispatch Exchange Network, dan yang terakhir CDMA 2000 Release atau Quantum Radio Transmission Technology. Pada jaringan 2G juga ini mempunyai istilah lain, yang istilah lainnya itu 2,5J. Namun penamaan 2,5J ini digunakan hanya untuk pemasaran saja. Teknologi yang disebut dengan 2,5J ini itu teknologi komunikasi yang merupakan peningkatan dari teknologi 2J, terutama dalam platform dasar khususnya untuk aplikasi data. Untuk yang berbasis GSM, TDMA, teknologi 2,5J diimplementasikan dalam GPRS dan Wideband, sedangkan yang berbasis CDMA 1 diimplementasikan dalam CDMA 2000. Selanjutnya itu jaringan 3G atau diperkenalkan pada tahun 2000-an. Teknologi 3G atau generasi ketiga dari sistem komunikasi bergerak ini itu merupakan teknologi komunikasi yang menjadi standar teknologi telepon bergerak atau biasa disebut mobile phone, yang menggantikan jaringan 2G. Hal ini berdasarkan International Telecommunication Union atau disingkat itu dengan standar IMT 2000. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat data yang terlibat dengan jejaring sosial, streaming musik dan video, ataupun sistem GPS. Dalam generasi
yang diperkenalkan secara pada tahun 2000-an ini, kecepatan maksimal internetnya itu bisa mencapai 0,2 sampai 5,8 megabyte per second. Fasilitas tambahan juga meliputi transmisi data HSPA yang mampu untuk mengirim data dengan kecepatan sampai 14,4 megabyte per second untuk downlink dan 5,8 megabyte per second untuk uplink. Bahkan beberapa provider pun sudah bisa menggunakan kecepatan yang lebih dari itu dan bisa disebut sebagai jaringan seluler 3,5G. Itu menurut International Telecommunication Union atau itu mendefinisikan 3G sebagai teknologi yang mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 kb per second pada pengguna yang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Yang kedua itu mempunyai kecepatan transfer data sebesar 384 kB per second pada pengguna yang berjalan kaki dan 2 MB per second pada pengguna diam atau stasioner. Teknologi 3G ini juga diperkenalkan pada awalnya hanyalah untuk tujuan menambah efisiensi dan kapasitas jaringan. Yang kedua, menambah kemampuan jelajah atau roaming. Yang ketiga, untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan. Dan yang kelima, mendukung kebutuhan internet bergerak atau mobile internet. Pada teknologi 3G juga ini, teknologi yang digunakan itu CDMA 2000, UMTS, dan 5G. Frekuensi yang digunakan oleh teknologi 3G juga ini, yang pertama frekuensi penerimaan itu atau downlink sebesar 1920 sampai 1980 MHz, dan yang kedua frekuensi pengiriman atau uplink yang sebesar 2110 sampai 2170 MHz. Selanjutnya itu jaringan keempat, yaitu 4G atau generasi keempat yang diperkenalkan pada tahun 2010 sampai sekarang. Pada jaringan 4G ini telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanannya. Standar yang ditawarkan dari jaringan 4G adalah kecepatan akses searching-nya, pelayanan gaps, video dengan kualitas tinggi, TV support, dan lain-lain. Kecepatan maksimal pada jaringan 4G ini itu sebesar 1 GB per second dan minimalnya itu 100 MB per second. Teknologi yang digunakan pada jaringan 4G ini yaitu WiMAX, Wi-Fi, dan LTE. Menurut kelompok kerja 4G atau 4G Working Groups, infrastruktur dan terminal yang digunakan 4G akan mempunyai hampir semua standar yang telah diterapkan dari jaringan generasi kedua sampai generasi ketiga atau 3G. Pada banyak perusahaan yang sudah mendefinisikan sendiri arti mengenai 4G untuk menyatakan bahwa mereka telah memiliki 4G. Seperti yang saya bilang tadi, teknologinya itu WiMAX, Wi-Fi. Mungkin itulah hasil dari penjelasan saya mengenai perkembangan sistem komunikasi bergerak. Sebelum saya tutup sebelum saya tutup video penjelasan saya ini, saya mengambil sebuah kutipan dari seorang tokoh yang bernama Marilyn Monroe. Dia berkata, "Keep smile because life is a beautiful thing and there's so much to smile about." Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.